Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Bapak Ibu Saudara, saya masih mendapat pertanyaan ya tentang yang disebut pengenalan akan Allah. Ya. Siapa sih Pak HTD sebenarnya Allahnya orang Kristen ya? Ya pakai ayat Alkitab saja ya. Allah itu nggak pernah ganti Bapak Ibu Saudara. Jadi judul kita adalah pengenalan tentang Allah yang benar ya. Kalau Anda nggak kenal Allah itu ya Anda akan binasa. Berapa ya? Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang nggak mau mengenal Allah itu manusia. Kalau Allah sih sudah menyediakan ya supaya Allah itu dikenal oleh manusia. Tapi kan manusia itu punya kehendak bebas sehingga manusia ini tidak mau mengenal Allah. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah paling sulit untuk memahami. Hanya orang yang bahasa saya yang otaknya segede bakpo yang bisa paham. Kalau otaknya segede kelereng nggak akan bisa paham. Padahal maksudnya hanya orang yang pikirannya dibuka oleh Yesus. Ingat, oleh Yesus ya, baru bisa ngerti hal seperti ini nanti tentang pengenalan akan Allah. Lukas 24 ayat 45. Ia membuka pikiran mengerti kitab suci. 2 Korintus 3 ayat 14. Jika seseorang itu masih ada selubung, biar Anda nungging-nungging kayak apapun tetap tidak bisa paham Alkitab. Waktu itu baru ada perjanjian lama. Karena selubung itu belum dibuka dari pikiranmu. Siapa yang bisa membuka selubung itu? Yesus Kristus. Jadi 2 Korintus 3 ayat 14 maupun Lukas 24 ayat 45 sama, yang bisa membuka pikiran kita mengerti kitab suci adalah Yesus. Nah, sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Allah itu tidak bisa dong gonta-ganti ya. Allah itu harus selalu sama, satu yaitu dari dulu nggak ganti ya. Nggak terus di tengah jalan diselingin oleh Allah lain gitu ya. Makanya Allah itu harus bergelar yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Sudah dikasih clue-nya misalnya di dalam Yesaya 44 ayat 6 ya. Aku yang awal dan yang akhir, yang pertama, yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itu salah satu contoh. Allah itu sudah ngasih tahu ya, Allah itu harus yang terdahulu, yang terkemudian. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 ya. Terus Yesus juga sering menggunakan istilah aku tetap dia. Itu maksudnya gitu ya. Aku tetap Allah dalam kondisi apapun gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Allah itu harus dari yang awal yang akhir. Allah itu Pak, Bapak Ibu, eksistensi Allah itu, keberadaan Allah itu, ada Allah yang duduk di tahta surga, lalu ada Tuhan yaitu Allah yang berkarya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa membantah bahwa eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu selalu ada Allah yaitu yang duduk di surga dan ada Tuhan yang berkarya. Nah, Allah yang duduk di tahta surga maupun Tuhan yang berkarya itu dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu word, itulah Tuhan. Dan Allah ya, Allah itu God, Tuhan itu Lord atau word itu firman ya. Jadi Tuhan dan Allah, Tuhan bersama-sama dengan Allah, itu satu roh yang sama ya. Allah itu roh. Kalau Anda memahami Allah itu entitas, Allah itu pribadi, Allah itu hakikat, biar kamu membaca Alkitab sambil membakar menyan, nungging-nungging, menoreh-noreh tubuh, nggak akan bisa. Sekolah jadi romo 12 tahun nggak akan paham. Sekolah pendeta jadi doktor 9 tahun tidak akan pernah paham Alkitab selama kamu mendefinisikan Allah itu pribadi, entitas, hakikat, manifestasi. Tidak akan bisa.
Allah itu roh, dan Allah dan Tuhan itu satu roh yang sama. Berapa? 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Satu roh. Jadi Allah itu roh, betul. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh, betul. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah dan Tuhan adalah satu roh yang sama. Kalau Anda nggak paham ini, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Ingat, kalau Anda tidak memahami itu, Anda nggak bisa mengenal Allah. Allah itu ada yang duduk di tahta surga, ada yang berkarya. Yang berkarya disebut Tuhan, yang di tahta surga adalah Allah. Allah adalah roh, Tuhan adalah roh, roh yang sama. Dan ini dia, Allah itu punya nama Yesua, Tuhan juga punya nama Yesua. Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Dari dulu namanya sudah Yesua. Lalu nama ini didiamkan berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25. Berabad-abad time zone Allah itu miliaran tahun time zone bumi. Ya, itu yang disebut masa kekekalan Allah ya. Di situ menciptakan hikmat, surga, kemudian menciptakan bumi purbakala dan segala sesuatunya. Barulah ciptaan kelima itu adalah bumi bulat. Buminya bulat, langitnya datar. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik, langitnya bulat, buminya datar, jangan ya. Sebab Allah bertahta di atas bulatan bumi, bukan bulatan langit ya. Allah itu menciptakan bumi dan langit ya. Allah bertahta di atas bulatan bumi, sedangkan langit itu datar. Bahkan di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 disebut ada tingkat ketiga. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat ketiga dari langit atau dari surga. Orang Yahudi menyebut surga itu langit ya. Ya Bapak Ibu Saudara, Anda harus paham ini. Jadi dari dulu Alfa Omega sudah punya nama Yesus, betul. Makanya Alfa Omega itu muncul 4 kali toh. 3 kali sebenarnya, ya sudah 4 kali juga boleh lah. Wahyu 1 ayat 8 selalu dimulai aku. Jadi Yesus itu tidak pernah berkata dia, enggak pernah. Dia Alfa Omega, enggak gitu. Aku Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Jadi sejak yang awal sebelum segala sesuatu ada, Kolose 1 ayat 17, Allah sudah ada. Itu sudah pakai nama Yesus. Para romo, para pendeta dan saudara-saudaraku para mukalaf, kalau kamu tidak paham ini, kamu jungkir balik, cuman bikin gaduh aja. Debat mukalaf, debat sama apologet dari romo, para romo dan para pendeta Tritunggal, pendeta segitiga. Sama-sama nggak paham Alkitab, mereka debat berdialog berhari-hari hanya untuk membahas Yohanes 1 ayat 1. Berseri-seri berhari-hari, betul. Sampai hari ini ribuan tahun kamu nggak paham toh Yohanes 1 ayat 1. Beda dengan kami, para penyembah Yesus, yaitu Kristen ini orang Kristen ini, bukan Katolik, bukan Protestan, ini Kristen, penyembah Yesus Kristus, sudah paham Allah itu ada Allah yang duduk di tahta surga. Saya sering mengistilahkan duduk manis, biar kalian nangkep. Kadang-kadang saya memahami, mungkin pikiranmu tuh nggak nyampe, jadi saya memakai kata duduk manis. Itu yang duduk manis di tahta surga, disembah di surga itu Allah, namanya Yesus. Lalu yang berkarya kesana kemari, itu bahasa saya ya, kesana kemari berkarya itu Tuhan, juga punya nama Yesus. Lalu Tuhan ini pernah jadi firman tentu saja, lalu jadi Yahweh, nanti menurunkan agama dan sebagainya, lalu jadi Yesus fisik. Makanya Yesus fisik juga disebut Tuhan, dalam arti Allah berkarya. Ini Romo nggak bisa paham kayak gini, walaupun Romo itu mengandalkan dagu bewok atau batuk nonong sitik, nggak akan paham ya. Jadi Tuhan kok berdoa pada Tuhan kayak gitu tuh ya, nggak paham dia ya. Yesus manusia adalah Tuhan, dia sendiri yang ngomong itu di dalam Yohanes 13 ayat 13, aku guru dan Tuhan. Maksud Yesus adalah aku ini Tuhan dalam arti Allah yang berkarya, bukan Allah yang roh, bukan Tuhan yang roh. Ini Tuhan yang fisik, Allah berkarya. Nggak paham. Lawang Yohanes 1 ayat 1 aja ribuan tahun nggak paham. Dari bayek sampai matek nanti kamu pulang ke rumah bapamu nggak akan paham kayak gitu.
Jadi Bapak Ibu Saudara harus paham dulu ini. Jadi Allah yang dari dulu itu siapa? Yesus. Lalu nama ini didiamkan berabad-abad, miliaran tahun. Setelah Yesus lahir baru dinyatakan, yaitu namamu ya Allah yang engkau berikan kepadaku. Aku namanya siapa? Yesus. Yesus ini itu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi duluan siapa? Ya duluan di surga sana. Miliaran tahun itu sudah memakai nama Yesua atau nama Yesus. Lalu nama itu diberikan kepadaku. Aku yang di bumi fisik manusia, Yesus. Lalu Yesus ini doa dong, doa sujud. Yesus yang manusia sujud kepada Yesus yang Allah di surga. Nangkep nggak? Itu cukup otak segede bakpo, nangkep. Nggak nangkep Pak, berarti segede kelereng. Segede kelereng kok bisa lulus jadi romo lu, kok bisa lulus jadi pendeta dokter lu. Nangkep nggak? Yesus yang manusia sujud berdoa kepada Yesus yang Allah, nangkep nggak? Kalau Anda nggak nangkep ini, maka Anda tidak bisa memahami Yesus itu Alfa Omega. Lalu kalian munculkan Allah lain, yaitu Bapa. Padahal kamu bukan orang Yahudi. Bapa itu khusus panggilan untuk orang Yahudi kepada Allahnya. Kamu bukan orang Yahudi, manggil Allah itu Bapa. Dosa yang pertama. Habis gitu Bapa itu kamu sembah, kuadrat dosamu. Saya sering mengulang-ulang ini. Ya. Romo pendeta yang dosanya kuadrat kok diikuti? Para Romo sadar nggak dosamu itu kuadrat. Kamu bukan orang Yahudi, betul. Kok manggil Allah itu Bapa? Apa hakmu? Nggak ada sih Pak. Nah, terus kenapa Bapak kamu sembah? Emang pernah ada orang nyembah Bapak? Nggak ada. Dosamu kuadrat. Nah, ya para umat yang umatnya para Romo, mau-maunya kamu percaya begitu? Nggak mau kalau saya. Para pendeta yang sekolah 9 tahun, pendeta Tritunggal, pendeta segitiga, ya, kamu nggak paham toh bahwa Yesus yang manusia sujud berdoa kepada Yesus Allah di surga, nggak paham toh? Makanya kamu nggak ngerti kalau Alfa Omega itu Yesus. Kamu pikir Alfa Omega itu Bapa gitu. Yesus jelas berkata, aku Alfa Omega. Ya, para jemaat yang jadi jemaatnya para pendeta, kok mau kamu ya? Kok mau? Para pendeta Tritunggal, pendeta segitiga, dosamu kuadrat loh. Kamu memanggil Allah itu Bapa. Padahal kamu bukan orang Yahudi. Dosa pertama. Lalu Bapa itu kamu sembah, kuadrat dosamu. Wahai para jemaatnya para pendeta, kok mau kamu? Kok mau kamu mengikuti pendeta yang dosanya kuadrat? Nggak main-main loh. Dia tidak mengenal Allah. Para pendeta lulusan teologi itu tidak mengenal Allah. Mana Allahmu? Namanya siapa? Nggak bisa jawab. Para Romo yang 12 tahun nih saya tanya nih, siapa Allahmu, namanya siapa? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab dia. Ya. Dosanya kuadrat ya. Para jemaat kok mau-maunya kalian, gitu. Ayo back to the Bible. Wong Alkitab itu sangat mudah kok, sangat mudah diikuti loh. Ya, para Romo yang kalian sekolah 12 tahun, para pendeta Tritunggal, wes ayo move on. Selama kamu nggak bisa move on itu, wes Pak, ya toh, wes mau Romo sama Ndet, ya toh. Kamu nanti masuk di dalam anggota Babel besar, ibu segala kejahatan, ya. Wahyu 17 ayat 5. Dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi setiap hari dosanya kuadrat lalu tiap hari, jangankan tiap hari, dari pagi sampai pagi lagi loh, ya. Kuadrat terus, makanya Wahyu 18 ayat 4, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah tidak pernah melupakan akan dosa-dosamu itu. Ngerti Bapak Saudara, ya. Mengenal Allah yang benar itu penting. Siapakah Allah yang benar? Ya, mengenal Allah ya, karena umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Allah yang benar itu Yesus Kristus. Pasti Anda nggak paham. Yohanes 17 ayat 3 pasti nggak paham. Pasti kamu nggak paham ya toh. Jadi Allah yang benar itu ada di Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 17 ayat 3 sama 1 Yohanes 5 ayat 20 ditulis oleh orang yang sama, yaitu Yohanes. Dialah yang melihat Yesus itu Allah di surga, Wahyu 4 ayat 2. Ya.
Yohanes tidak salah menulis itu ya toh, sebab Yohanes 17 ayat 3 Allah yang benar itu Yesus bukan Bapa. Demikian pula 1 Yohanes 5 ayat 20. Yeremia 10 ayat 10 Allah yang benar itu Yahweh. Yahweh kan Yesus. Jadi benar semua. Ya, termasuk dibuktikan di Wahyu 4 ayat 2. Hanya ada satu tahta dan yang duduk seorang. Seorang itu siapa? Yesus. Baca di ayat 8, Wahyu 4 ayat 8. Itu Allah yang benar. Kalau kalian tidak mengenal Allah, yaitu pengenalan tentang Allah, maka binasa lo. Berapa? Hosea 4 ayat 6 lo. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nggak peduli kamu sekolah teologi berapa puluh tahun, mau 10 tahun ditambah lagi, tetap kalau kamu tidak bisa paham mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus, nggak akan selamat. Dan kepada para jemaat yang kok mau-maunya mengikuti, kalau saya sih nggak mau. Ya, Anda bisa bantah nggak apa yang dijelaskan tadi? Nggak akan bisa. Anda tidak akan pernah bisa bantah. Allah yang benar itu Yesus Kristus, Alfa Omega itu Yesus, Sang Pencipta itu Yesus, tidak pernah Bapa. Tidak pernah Bapa. Bapa tidak pernah sedetik pun jadi Allah. Bapa itu panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Kamu orang Medan, orang Surabaya, orang Klaten, orang Purwokerto, orang Jogja, kenapa kamu memanggil Allah itu Bapa? Kamu tidak punya hak untuk itu. Allah itu Yesus, Yesua, ya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesua kalau kamu mau selamat, gitu. Ya, clear? Ya, very clear ya. Pengenalan akan Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Hosea 4 ayat 6, ya, itu dibuktikan Alfa Omega. Allah itu harus Alfa Omega. Bapa yang kamu jadikan jadi Allah bukan Alfa Omega. Dia muncul itu baru Yesaya 63 ayat 16 kok. Adam sampai Musa itu nggak kenal Bapa, nggak pernah nyebut Allah itu Bapa. Demikian pula si Cornelius orang Itali, kemudian Sergio Paulus, ya, yang ketemu sama Paulus itu terus siapa lagi tuh, yang perempuan itu, ya, itu juga tidak pernah nyebut-nyebut Bapa. Orang-orang dari luar Yahudi tidak ada yang memanggil Allah itu Bapa. Lah kamu orang Jakarta, orang, ya, Semarang kau manggil Allah itu Bapa, dosa tak kasih tahu. Dengan kamu memanggil Allah itu Bapa, dosa yang pertama. Dosa kedua, kamu sembah itu Bapa. Kuadrat dosamu. Ya, ayo mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.